saya akan sedikit sharing tentang NASE, kegiatan NASE di Indonesia gitu untuk para guru dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Oke, next. Selanjutnya, sebelumnya apa itu NASE? NASE itu kelompok kerja yang berada di bawah IAU, International Astronomical Union. Nah, NASE ini membuat pelatihan dasar untuk mengajarkan astronomi kepada para guru dan mengajarkan guru tentang bagaimana cara mengajar astronomi. Nah, selain itu, NASE juga menyediakan fasilitas bagi para guru untuk membuat alat-alat peraga yang dapat mendukung pengajaran di kelas. Kemudian NASE juga mempromosikan proses belajar aktif dengan melakukan praktek-praktek menggunakan alat peraga yang dapat dibuat sendiri. Nah, jadi para guru nanti dapat menghasilkan produk-produk atau alat-alat peraga yang nanti bisa diterapkan ke para siswanya. Kemudian apa saja topik-topik yang diajarkan dalam pelatihan dasar NASE? Itu ada astronomi posisi, tata surya, eksoplanet, fotometri, spektroskopi, magnitudo mutlak, kemudian nukleosintesis dan sebagainya. Berasal dari berbagai negara itu berkunjung ke negara tujuan. Namun mereka tidak hanya berkunjung satu kali, faktanya NASE selalu mengikuti perkembangan hasil dari kunjungannya ke setiap negara. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mendirikan kelompok-kelompok lokal yang berisikan anggota-anggota NASE dari masing-masing negara tujuan yang dapat terus mengajar di acara pelatihan dasar NASE setiap tahunnya, dan bisa juga membuat pelatihan baru dengan menggunakan material NASE. Selanjutnya, mengacu pada presentasi Pak Hakim di simposium IAU pada Desember 2020 lalu, berikut kondisi pendidikan astronomi di Indonesia. Jadi beberapa siswa sekolah di Indonesia yang terutama yang mengikuti seleksi Olimpiade Astronomi setiap tahunnya itu menemui beberapa kesulitan. Karena astronomi saat ini tidak menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Astronomi hanya jadi salah satu materi di fisika atau geografi, itu pun tidak semua sekolah menerapkannya. Nah, hal ini sangat disayangkan karena para siswa harus mencari alternatif lain untuk belajar. Guru-guru di sekolah pun tidak banyak yang memiliki latar belakang pendidikan astronomi, dan faktanya kebanyakan sekolah mengerahkan guru fisika, kimia, atau guru IPA lainnya untuk membimbing para siswa. Slide berikutnya. Nah, berangkat dari situasi ini, salah satu dosen favorit saya di astronomi ITB, yaitu Pak Punjaya, yang saat itu merupakan rektor Universitas Macung, menginisiasi pelatihan dasar NASE di Malang tahun 2016. Nah, kemudian tahun 2018, ITERA berkesempatan menjadi tuan rumah NASE yang dikepalai oleh Pak Hakim. Kemudian tidak tanggung-tanggung supaya dapat terus mengedukasi para guru, ITERA kedua kalinya menjadi tuan rumah NASE, itu pada tahun 2019. Nah, kemudian tahun 2020 dilanjutkan oleh ITB yang juga bekerja sama dengan ITERA menggelar pelatihan dasar NASE untuk para guru-guru, dan karena pandemi mulai tahun 2020 NASE diadakan secara daring. Nah, tahun ini tepatnya 2 bulan lalu Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengadakan pelatihan NASE secara virtual dibantu oleh tim ITERA dan ITB. Selanjutnya, untuk tahun 2016 sebagian peserta NASE itu adalah guru-guru. Nah, selain guru, pelatihan ini juga diikuti oleh siswa SMA, komunitas astronomi amatir di Jawa Timur seperti Malang Astronomy Club dan Surabaya Astronomy Club. Nah, tahun 2016 ini para peserta diajak mengunjungi situs arkeologi, yaitu Candi Badut, Candi Hindu tertua di Pulau Jawa. Kemudian untuk tahun 2018, NASE dihadiri oleh 18 peserta yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Malang, Jombang, dan Surabaya. Nah, tahun 2018 ini para peserta diajak berkunjung ke Museum Lampung. Museum Lampung ini salah satu tempat wisata sejarah sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Kemudian untuk tahun 2019, jumlah pesertanya 21 orang, terdiri dari guru-guru SMA, SMK, dan sederajat. Kemudian ada juga mahasiswa, orang-orang yang berkecimpung di bidang astronomi. Kemudian untuk tahun 2019 ini NASE
melakukan kunjungan astronomi ke Taman Purbakala Pugung Raharjo. Nah, ini tujuannya untuk mengeksplorasi sisi arkeoastronominya. Nah, hal yang menarik di sini, di Pugung Raharjo itu terdapat sebuah batu yang diduga berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Nah, pemahaman mengenai arah ini dapat mengidentifikasikan bahwa orang pada zaman dulu sudah memperhatikan keteraturan langit. Kemudian tahun 2020 kegiatan NASA ini jauh lebih banyak jumlah pesertanya, yaitu 74 peserta dari 13 provinsi di Indonesia. Pesertanya ada dosen, guru SMA, perwakilan komunitas, mahasiswa aktif, dan pelajar SMA. Nah, karena pandemi diadakannya secara daring, namun kendati demikian di akhir acara peserta menyampaikan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pelatihan NASA. Kemudian tahun ini peserta NASA berjumlah 60 peserta dari 34 provinsi, terdiri dari anggota PPFI atau Perkumpulan Pecinta Fisika Indonesia, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tahun ini juga NASA diadakan secara daring dan karena pandemi, jadi kunjungan ekskursinya diadakan secara virtual ke Museum Muhammadiyah yang berada di kawasan kampus UAD. Nah, ekskursi virtual ini memaparkan peran Muhammadiyah dalam pengembangan astronomi di Indonesia. Kemudian slide selanjutnya, kegiatan NASA ini meliputi 4 kali kuliah dengan tema evolusi bintang, kosmologi, sejarah astronomi, dan tata surya. Selain itu ada juga diadakan juga 10 kali workshop dengan masing-masing tema seperti yang tertera di PPT. Kemudian terakhir kami juga mengunjungi lokasi bersejarah yang diduga ada kaitannya dengan astronomi. Kemudian slide selanjutnya. Ini NASA pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Macung, Malang. Berikut dokumentasi semua peserta dan instruktur baik lokal maupun instruktur dari IAU yang saat itu hadir. Ada Bu Roksa dan Bu Beatrice sebagai Presiden dan Wakil Presiden IAU NASA. Kemudian slide selanjutnya. Ini NASA yang diadakan tahun 2018 di ITERA. Yang pertama ini sambutan oleh Ketua Panitia Penyelenggara NASA di ITERA, yaitu Pak Hakim. Kemudian ada gambar kedua ini ada workshop yang dipimpin oleh instruktur IAU, yaitu Rosa Maria Ros dan Alexandre Jos. Kemudian kunjungan astronomi ke Museum Lampung untuk mengenalkan budaya dan sejarah Lampung. Dan kemudian ada juga membuat alat peraga atau praktek atau workshop untuk memahami skala jarak antar planet di tata surya. Nah, kemudian peserta juga diajak membuat oh ya. Udah tinggal 2 menit. Oh ya. Selanjutnya, gambar selanjutnya untuk yang tahun 2019. Peserta juga diajak membuat kamera lubang jarum untuk melihat piringan matahari. Kemudian ada juga pengamatan malam, kemudian kunjungan ke Pugung Raharjo, dan juga instruktur NASA saat itu memberikan ilustrasi ruang dan waktu. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, ini kegiatan secara daring. Jadi peserta diajak membuat jam matahari, alat peraga untuk demonstrasi gerak bintang di langit, kemudian alat peraga untuk melihat spektrum cahaya. Selain itu, instruktur juga memperkenalkan tahap persiapan observasi dengan menggunakan stellarium. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tahun ini, di sini terlihat bahwa Pak Hakim sedang memberikan pemaparan tentang evolusi bintang, dan meskipun diadakan online, peserta tetap aktif dalam diskusi dan menunjukkan hasil alat peraga yang dibuatnya. Slide terakhir. Nah, kesimpulan, jadi dengan adanya kegiatan NASA, diharapkan nantinya astronomi dapat diajarkan dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan, tanpa menghilangkan atau mengurangi esensinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nindita. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Di sini ada pertanyaan pertama dari Mas Fargiza. Selain faktor daring, apa penyebab jumlah peserta per tahun berbeda? Apakah terkait dengan minat dan keterjangkauan di daerah sekitar atau murni faktor daring saja? Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, jadi ketika pertama kali NASE diadakan secara daring di ITB tahun 2020, pesan kesan peserta itu mereka sangat senang sekali karena bisa diadakan secara daring, karena sebelum-sebelumnya mereka sudah tahu NASE, namun keterbatasan akomodasi karena kurangnya dukungan dari sekolah, kemudian lokasi yang jauh gitu ya, beda pulau. Nah, itu yang menjadi kendala untuk peserta offline gitu. Jadi untuk online para peserta lebih antusias mengikuti acara NASE. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya punya satu pertanyaan singkat aja. NASE tahun, oke. Ada pertanyaan dari Mbak Yatni di Bosya, silakan. Boleh secara langsung ya? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Nur. Maaf, pertanyaan saya, apakah guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan NASE itu sudah mengaplikasikan atau menerapkan konten dan juga metode belajar yang disampaikan di NASE? Bagaimana feedback dari siswa-siswa yang diajarkan itu? Ya, baik, terima kasih. Kami selaku tim NASE Indonesia terus memfollow up kelanjutan dari acara ini. Jadi seperti contoh tahun ini diadakan IAU mengadakan eksperimen Herschel yang bisa dihadiri oleh para peserta NASE yang sebelum-sebelumnya gitu ya, dari berbagai negara, dan tahun ini dari Indonesia sudah mengirimkan perwakilan gitu, sudah mulai aktif gitu di kegiatan IAU dengan salah satu guru di Bogor yang turut melibatkan para siswanya untuk melakukan praktek Herschel eksperimen itu gitu. Dan untuk yang guru-guru lainnya juga turut mengikuti turut aktif gitu, mengikuti event-event atau fenomena astronomi dan ikut menturut menyebarkan ilmu-ilmu astronomi juga gitu sebagai mahasiswa dan lain-lain.